Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran usul fikih kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita minggu lalu, yaitu tentang hukum syara'. Ya, hal-hal yang berhubungan dengan hukum syara' atau hukum syar'i. Yang pertama adalah hakim, yaitu yang mengeluarkan hukum atau biasa disebut juga dengan syari'. Yang kedua adalah mahkum fih, yaitu objek hukum yang dihukumi. Yang ketiga adalah mahkum alaih, yaitu yang dikenai hukum. Syari' atau hakim yaitu Allah. Kemudian bagaimana dapat mengetahui hukum Allah? Ini ada dua pendapat. Yang pertama pendapat Mu'tazilah. Mu'tazilah beranggapan bahwa seorang dapat mengetahui hukum Allah itu cukup dengan akalnya, karena akal manusia itu dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Yang baik otomatis berdampak baik, yang buruk pun otomatis berdampak buruk. Oleh karena itu, maka secara otomatis yang baik itu berarti diperintahkan, sedangkan yang buruk itu ya dituntut untuk ditinggalkan. Kemudian kalau menurut mazhab Asy'ari, manusia dapat mengetahui hukum Allah itu ya hanya dengan melalui perantara Rasul dan kitab-kitabnya. Memang manusia dapat mengetahui baik dan buruk itu dengan akalnya, namun persepsi tentang baik dan buruk ini relatif. Bisa jadi di suatu tempat itu adalah baik, namun di tempat lain itu merupakan hal yang buruk, seperti itu. Jadi menurut Asy'ari bahwa seseorang dapat mengetahui hukum Allah itu ya hanya dengan perantara Rasul dan kitab-kitabnya, tidak cukup dengan akalnya, seperti itu. Kemudian syarat-syarat mahkum fih atau yang dihukumi. Yang pertama mukallaf. Mukallaf itu maksudnya adalah orang yang dikenai hukumnya ya. Mahkum alaihnya itu disebut mukallaf. Yang pertama mukallaf harus mengetahui perbuatan yang akan dilakukan. Jadi harus jelas perbuatannya. Kalau misalkan perintah sholat itu diperintahkan, sholat kewajiban. Tapi kalau misalkan perintah sholat itu tidak jelas diketahui bagaimana tata cara melakukannya, tidak dijelaskan di situ, maka sholat itu ya tidak wajib baginya, seperti itu. Yang kedua, mukallaf harus benar-benar mengetahui bahwa sumber taklif berasal dari Allah, ya bukan dari selain Allah. Yang ketiga, perbuatan yang dituntut harus mungkin untuk dilaksanakan atau ditinggalkan, sehingga tidak sah menuntut suatu perbuatan yang mustahil untuk dilakukan atau ditinggalkan mukallaf. Misalkan ada kewajiban manusia untuk terbang, misalkan terbang itu kan suatu hal yang mustahil kan, maka ya tidak sah kewajiban tersebut. Kemudian juga tidak sah hukumnya seseorang melakukan perbuatan yang ditaklifkan untuk orang lain. Misalkan hukum mencuri itu adalah potong tangan. Misalkan yang mencuri itu si A, tapi yang melaksanakan itu si B, bukan si A. Maka ya ini nggak sah. Karena apa? Karena ya yang perbuatan yang ditaklifkannya itu ya untuk si A, bukan untuk si B. Seperti itu. Kemudian mahkum alaih, syarat-syarat mahkum alaih. Yang pertama adalah mampu memahami tuntutan syara' yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Ukuran yang dipakainya adalah berakal dan baligh ya. Kemudian yang kedua, memiliki kemampuan atau ahliyah dalam melaksanakan tuntutan syariat, seperti itu. Nah, macam-macam ahliyah ini ada dua. Yang pertama ahliyatul ada. Ahliyatul ada ini kecakapan seorang untuk melaksanakan sesuatu, untuk melaksanakan perintah Allah. Yang kedua adalah ahliyatul wujub, yaitu ya kecakapan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban. Ahliyatul wujub terbagi dua, ada ahliyatul wujub an-naqisah, ada ahliyatul wujub al-kamilah. Ahliyatul wujub an-naqisah ini kecakapan seseorang menerima hak dan kewajiban, tapi masih an-naqisah, belum sempurna, masih kurang. Contohnya seperti janin dalam kandungan. Janin dalam kandungan itu berhak menerima haknya, tapi dia belum pantas untuk melaksanakan kewajiban. Berhak menerima haknya seperti apa? Misalkan bayi ada orang tuanya, ayahnya atau keluarganya lah yang meninggal misalkan.
dan dia merupakan bagian dari ahli waris, maka si janin ini ya berhak menerima harta waris seperti itu. Namun janin dalam kandungan ini belum berhak untuk melaksanakan kewajiban seperti zakat, sholat, puasa seperti itu. Jadi disebutnya ahliyatul wujub an-naqiso karena kemampuan kepantasan dirinya untuk menerima hak dan kewajiban itu masih belum sempurna seperti itu. Dia berhak menerima harta waris kalau contohnya tadi, namun belum berhak untuk melaksanakan kewajiban seperti sholat seperti itu. Kemudian yang kedua, ahliyatul wujub al-kamilah, yaitu kepantasan seseorang menerima hak dan kewajibannya itu secara sempurna. Contohnya bayi yang baru dilahirkan itu sudah termasuk ahliyatul wujub al-kamilah. Kenapa disebut ahliyatul wujub al-kamilah? Karena bayi yang dilahirkan ini ya sudah pantas untuk menerima hak dan kewajiban. Kalau misalkan ada keluarganya yang meninggal, maka ia berhak untuk mendapatkan harta waris. Juga dia pun memiliki kewajiban untuk membayar zakat fitrah seperti itu. Yang kedua adalah ahliyatul ada. Ahliyatul ada ini kepantasan seseorang untuk melaksanakan kewajiban ataupun menerima haknya. Ini ada bagian-bagiannya. Yang pertama, adimu ahliyatil ada, yaitu tidak sama sekali memiliki kepantasan untuk melaksanakan sesuatu. Contohnya apa? Contohnya bayi yang baru lahir sampai dia berumur ya sekitar 7 tahun lah. Masa-masa tamyiz itu kan 7 tahun, tamyiz itu bisa membedakan yang baik dan buruk. Maka dari bayi sampai umur 7 tahun ini termasuk adimu ahliyatil ada. Karena apa? Karena dia tidak memiliki kecakapan untuk melaksanakan sesuatu seperti itu. Dia tidak ada kecakapan untuk wajibnya sholat, dia tidak dikenai hukum seperti itu, belum mukallaf. Karena tadi ukuran mukallaf itu kan harus baligh dan berakal ya. Di sini dia orang belum berumur 7 tahun, belum baligh, juga akalnya belum sempurna seperti itu. Yang kedua ada naqisu ahliyatil ada. Naqisu ahliyatil ada ini adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan sesuatu tapi belum sempurna. Contohnya ya itu dari umur kira-kira sudah mumayyiz, sudah tamyiz, yaitu sekitar umur 7 tahun sampai dia masa dia baligh. Ini dia memiliki kemampuan untuk melaksanakan sesuatu tapi masih belum sempurna. Misalkan dia ini memiliki kemampuan untuk dia ini dapat menerima hibah, dapat menerima wasiat seperti itu tanpa harus didampingi oleh wali. Tapi ketika dia jual beli dengan harga yang tidak pantas dilakukan oleh anak kecil, jual beli dengan harga yang mahal, maka ini otomatis itu batal karena dia tidak ada kemampuan di situ, harus didampingi oleh walinya. Kemudian yang ketiga adalah kamilu ahliyatil ada, yaitu melaksanakan sesuatunya itu dia sudah sempurna. Seperti ya orang-orang yang sudah baligh, sudah mencapai usia baligh, ya itu sudah sempurna melaksanakan sesuatunya. Dia berhak untuk melaksanakan jual beli dengan harga yang mahal, jual beli sesuatu yang besar seperti itu. Sudah sempurna. Ada hal-hal yang menghalangi ahliyatul ada, yaitu ada dua. Yang pertama awaridus samawiyah, yang kedua awaridul muktasabah. Awaridus samawiyah ini penghalangnya ini ya berasal dari Allah. Dan misalkan seperti orang gila itu kan ya bukan karena kemauan sendiri kan, karena emang dari sananya aja gila. Nah itu berarti orang gila ini ya dihalangi, penghalang. Gila ini sebagai penghalang untuk ahliyatul ada. Jadi dia ini ya tidak dikenai hukum seperti itu. Yang kedua ada awaridul muktasabah, yaitu penghalangnya itu ya berasal dari diri kita sendiri, seperti mabuk seperti itu. Orang yang mabuk minum khamar itu ya terhalang dari ahliyatul ada. Tapi ya penghalangnya itu sendiri datangnya bukan dari Allah tapi dari dirinya sendiri. Ya, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.